Gak disangka-sangka ternyata banyak sekali yang tertarik dengan lokal AI. Entah mereka sudah aware dengan pentingnya data pribadi ataukah tergiur dengan kebebasan dari lokal AI. Tapi apapun alasannya, mendalami lokal AI itu adalah suatu hal yang penting sekali di era saat ini karena tanpa kamu mengetahui cara kerja AI secara lokal, ketika kita nanti masuk di era AI yang lebih canggih, kamu sendiri yang bakalan kelabakan karena kamu tidak mengetahui fundamental dari AI itu sendiri. Jadi buat kamu yang ingin mendalami AI dari dasar, video ini adalah video yang paling tepat karena di video kali ini kita akan mulai setup AI secara lokal. Tapi sebelum itu, saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Jadi sebetulnya ketika teman-teman ingin menginstal AI di komputer teman-teman atau di mesin teman-teman, ada beberapa cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya. Yang pertama tentunya teman-teman bisa install aja langsung AI-nya di komputer teman-teman, atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi ataupun tool yang bisa menjalankan workflow AI. Kalau misalkan teman-teman ingin menginstalnya langsung, teman-teman bisa cari aja AI yang teman-teman ingin install. Misalkan di sini saya ingin menginstal AI Z Image, ini AI image generator ya. Teman-teman bisa langsung aja sedot ya dari GitHub. Tapi memang ketika teman-teman ingin menginstalnya langsung ya tanpa aplikasi atau tool pendukung untuk menjalankan workflow AI, caranya mungkin akan sedikit pusing ya, akan sedikit tricky. Bahkan kalau misalkan teman-teman tidak familiar dengan programming, teman-teman akan kebingungan ya. Karena di sini teman-teman harus masuk di mode CLI. Teman-teman harus download dulu project Z image-nya, project AI-nya. Setelah itu teman-teman install library-library yang ada di project AI-nya. Setelah itu teman-teman jalankan ya. Memang ini agak sedikit ribet. Maka dari itu teman-teman butuh menginstal tool ataupun aplikasi yang bisa menjalankan lokal AI ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menginstal aplikasi atau AI dari GitHub, teman-teman bisa install Pinocchio ya. Jadi dengan Pinocchio teman-teman bisa langsung install AI yang ada di GitHub ya. Ini secara otomatis tanpa perlu teman-teman masukkan script-script atau sintak-sintak untuk install AI-nya ya. Jadi simpelnya aplikasi Pinocchio ini seperti layaknya aplikasi Steam ya. Jadi di Steam kan bisa langsung install gamenya ya. Nah sama ya, kurang lebih seperti itu. Ya, hanya saja memang kekurangan ketika teman-teman menggunakan Pinocchio, teman-teman tidak bisa custom ya. Kalaupun teman-teman ingin custom, artinya teman-teman harus mengobrak-ngabrik project dari GitHub-nya ya. Nih, di sini kan banyak sekali folder-folder, teman-teman harus modifikasi nih. Ya, jadi bingung apalagi kalau misalkan teman-teman itu tidak bisa programming, ya ini sangat sulit dilakukan ya. Maka dari itu banyak sekali orang yang mendalami lokal AI menggunakan aplikasi Comfy UI ya. Aplikasi Comfy UI ini lebih enak ya dibanding dengan Pinocchio karena dengan aplikasi Comfy UI teman-teman bisa memodifikasi workflow teman-teman tanpa perlu paham coding ya. Jadi nanti teman-teman tinggal drag and drop gitu tuh ya. Ini sifatnya kayak aplikasi N8N ya. Jadi teman-teman tinggal seret-seret gitu ya. Dan di playlist ini pun kita akan fokus menggunakan Comfy UI ya. Jadi buat teman-teman yang belum menginstal Comfy UI, silakan teman-teman install aja Comfy UI-nya. Untuk cara penginstalnya, teman-teman harus install dulu aplikasi Python ya. Nah, di sini nih Python versi 3.13 ya. Ini wajib ya teman-teman. Karena ketika teman-teman menginstal Comfy UI, nanti Comfy UI akan menjalankan sintak-sintak Python ya. Jadi teman-teman harus install dulu si Python-nya. Cara install Python-nya gampang, teman-teman tinggal install aja installer yang sesuai dengan OS teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu menggunakan Windows, teman-teman langsung aja install Windows ya. Install untuk Windows. Nah, setelah itu yang paling penting sekali karena local AI itu mengkonsumsi VGA atau GPU, teman-teman harus upgrade dulu driver GPU teman-teman
Ya, kalau misalkan teman-teman itu pengguna Nvidia, teman-teman harus upgrade driver Nvidia-nya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengguna apa namanya? Pengguna Radeon atau AMD ya upgrade juga. Pertanyaannya gimana kalau misalkan device teman-teman itu adalah Apple? Kalau untuk Apple itu lebih enak lagi gitu ya. Karena untuk Apple biasanya teman-teman tidak perlu update driver, tinggal update OS, udah kelar semuanya ya. Jujur saya pribadi pun mulai tertarik dengan Apple M series ya karena untuk arsitektur sekarang mereka itu menggunakan Unify Memory ya. Jadi si RAM-nya itu bisa bekerja juga sebagai GPU. Sehingga kayaknya untuk di Apple M series nggak bakalan ada bottleneck lagi karena semuanya ada di dalam satu chip yang sama ya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah install Python-nya, teman-teman bisa langsung install CompuUI-nya. Teman-teman silahkan download dulu si CompuUI-nya ya. Ini sesuaikan dengan OS pribadi teman-teman ya. Kalau untuk Windows, teman-teman download untuk Windows dan untuk Mac, teman-teman install yang untuk Mac. By the way, untuk linknya saya akan siapkan di kolom deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman silahkan langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, untuk cara penginstalan CompuUI sama sebetulnya dengan penginstalan Python. Teman-teman tinggal langsung aja next sampai selesai. Tapi yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menginstal CompuUI, komputer teman-teman itu sudah terkoneksi dengan internet ya. Karena nanti si CompuUI akan menginstal library-library yang menunjang untuk workflow AI. Dan nanti ketika teman-teman pertama kali membuka CompuUI-nya, nanti teman-teman tampilannya seperti ini nih ya. Biasanya teman-teman akan diminta dulu untuk menginstal workflow tertentu ya. Nah, ini adalah template-template yang teman-teman bisa gunakan ya. Ada untuk image generator tuh ya, Z image, ada juga untuk video. Nih di video yang di bawah ya, yang one. Nah, banyak. Nah, ini Huiwan One ini untuk video, ada juga yang untuk text to speech ya, untuk mengenerate suara dari teks. Nah, di sini kita akan mulai dulu coba ya untuk menjalankan AI image generator. Di sini saya akan install dulu Z Turbo nih ya. Kenapa Z Turbo? Karena Z Turbo itu yang paling ringan lah. Oke. Dan nanti di awal-awal mungkin teman-teman akan diminta untuk menginstal modul-modul tertentu ya. Nanti tampilannya seperti ini nih. Saya akan perlihatkan kalau misalkan teman-teman itu belum menginstal modulnya. Nah, nanti akan seperti ini. Teman-teman tinggal langsung aja install all, maka nanti si CompuUI akan menginstal library-library yang dibutuhkan. Dan mungkin akan diminta untuk restart si CompuUI-nya. Silakan teman-teman restart dulu si CompuUI-nya dan setelah itu balik lagi masuk di CompuUI-nya. Oke, mungkin teman-teman yang pertama kali menggunakan CompuUI, teman-teman juga akan merasa bingung ya karena banyak sekali jaring-jaring atau benang-benang yang saling terhubung di sini. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan masuk dulu di salah satu node Z image-nya ya. Nah, by the way di sini teman-teman lihat kalau misalkan di node-nya itu ada tampilan seperti ini, artinya di dalamnya pun ada node yang saling terhubung juga. Nah, tuh kayak gini teman-teman. Ya, ini kan root-nya ya. Tuh, root-nya kalau misalkan teman-teman masuk, nah di dalamnya pun banyak sekali node-node yang saling terhubung ya. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu beberapa hal yang paling penting ya. Yang pertama di sini ada diffusion model. Diffusion model itu adalah untuk mengimport AI-nya ya. Jadi ketika teman-teman ingin ganti model AI, teman-teman harus ganti di sini nih ya. Nah, untuk diffusion model ini akan membaca folder yang ada di folder C, terus masuk di CompuUI, models, diffusion model. Nah, di sini dia akan membaca folder di diffusion model. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman jeli di paling pinggir di root ini ada keterangannya ya. Tuh. Untuk diffusion model dia ada di folder CompuUI, terus masuk di menu model di folder model, diffusion model ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan
AI lain atau model AI lain, teman-teman bisa paste di sini. Nah, pertanyaannya device teman-teman kan baru ya, baru menginstal CompuUI, otomatis yang file ini ya, file shape tensornya, Z-image-nya itu belum ada ya. Maka teman-teman bisa download di sini langsung nih. Biasanya ada tulisan tuh ya. Kalau misalkan teman-teman klik, dia akan membuka browser lagi. Tuh, akan langsung mendownload. Dan nanti ketika model AI-nya sudah terdownload, masukkan ke sini ya, ke sesuai ini ya, CompuUI, models, division model ya. Jadi teman-teman masukkan di sini. Nah, ini hanya mendownload model AI-nya saja, teman-teman. Kita belum mendownload yang lain-lain. Sebetulnya di AI sendiri itu ada beberapa file shape tensor ya. Kayak di sini nih ada load clip. Nah, clip ini untuk apa sih? Mungkin saya simpelkan, clip ini adalah penerjemah bahasa manusia yang kamu masukkan di prompt ke bahasa yang dipahami oleh si AI-nya ya. Nah, untuk klip sendiri teman-teman bisa download langsung di sini ya. Di keterangannya ya. Di sini kan ada keterangannya ya. Nah, ini ya, text encoder. Pokoknya kalau misalkan ada text encoder itu berarti untuk klip ya, untuk node clip ya. Teman-teman silahkan download aja si model AI-nya ya, download aja. Dan model klip ini akan berbeda-beda sesuai dengan model AI yang teman-teman akan jalankan. Ya simpelnya division model ini adalah orang yang dari negara tertentu. Ya otomatis kan bahasa tiap negara beda-beda ya. Jadi ya nanti si encoder ini harus beda-beda juga. Setelah itu kalau sudah terdownload, teman-teman simpan file shape tensornya di sesuai dengan yang diminta ya. Ini kan text encoder mintanya di mana di text encoder ya. Jadi nanti coin-nya teman-teman masukin di models, folder CompuUI, models, lalu di text encoder. Mana text encoder? Nah, ini. Ya, ini saya sudah ada ya text encoder untuk Qwen, terus juga di sini ada untuk Flux ya. Sudah banyak yang saya install ya. Hanya saja mungkin teman-teman salpok ya di ukuran filenya ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk satu model klip saja ya, satu penerjemah AI saja ini bisa 7 GB. Bahkan ada yang 11 GB. Kenapa? Karena ukuran dari file klip ini akan sesuai dengan dataset yang dimasukkan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman jeli di sini tuh ada Qwen 2,5 VL 7B. 7B ini adalah 7 billion parameter ya, jadi dilatih dengan 7 miliar dataset. Maka tidak aneh ukurannya lebih besar dari yang 4 billion. Meskipun ini Qwen-nya versi ketiga, yang di atas itu versi 2,5, tapi tetap karena memang datasetnya itu berbeda, ukurannya pun akan berbeda ya, 9 sama 7. Nah, sekarang kita akan masuk di yang lain ya. Yang paling penting itu ada yang namanya VAI. VAI itu adalah Variational Auto Encoder atau simpelnya VAI adalah AI yang mengatur warna di hasil generate-nya ya. Jadi untuk perihal pemilihan warna, kontras, detail diatur oleh si VAI ini ya. Untuk VAI-nya sama, teman-teman bisa langsung aja download di sini ya. Klik maka dia akan langsung terdownload tuh secara otomatis dan nanti teman-teman simpan file shape tensornya juga di folder VAI. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendownload file VAI-nya, teman-teman masuk lagi ke CompuUI dan folder models dan masukkan ke folder VAI. Tuh, ya, di sini saya sudah punya beberapa model VAI, ada AI, ada Qwen, Ultraflux dan juga Watt. Ya, silakan teman-teman masukkan di sini. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa reload aja workflow di CompuUI-nya. Karena biasanya kalau misalkan pertama itu nggak bakalan kebaca. Ya, cara reloadnya gimana? Teman-teman tinggal langsung aja klik tombol R. Nah, tuh. Maka nanti ketika teman-teman klik salah satu model AI-nya, tuh ada pilihannya. Ya, kalau nggak percaya di sini saya akan coba pindahkan dulu lah. Misalkan yang one saya akan pindahkan nih keluar. Nah, ke sini. Ya.
Ini kan awalnya itu ada ya 2,1. Saya akan coba reload, Ctrl R. Maka di sini tuh hilang ya si file AI-nya. Sama yang ini pun kalau misalkan foldernya nggak sesuai nanti nggak bakalan ke detect ya. Sebetulnya kalau sudah sampai di sini teman-teman bisa langsung aja run atau kita kembali lagi ke rootnya ya. Kita kembali ke root. Nah ini promnya ya. Tinggal langsung teman-teman run. Hanya saja kalau misalkan saya jalankan sekarang sepertinya bakalan gagal karena di sini VRAM-nya sudah termakan 74%. Karena saya nge-record nih. Atau saya coba dulu aja lah. Saya akan coba run apakah jalan nih. Oke, coba run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di text manager NVIDIA-nya langsung kepake ya tuh. Tuh. Nah, ini sebetulnya belum maksimal, belum masuk ke mode rendering ya, ke rendering gambar. Dia lagi ngenerjemahin ini, ngenerjemahin prompt. Tuh, teman-teman lihat VRAM-nya langsung naik ya. Nah, ini sudah jadi tuh, teman-teman. Ya. Ini dijalankan secara lokal ya, teman-teman, tidak menggunakan internet ya. Kalau misalkan kita ganti coba generate ulang. Kita misalkan ganti Asian female with nappy hair. Nah, kita coba langsung jalankan ulang ya. Putaran. Kita tunggu sebentar. Oke, tuh VRAM-nya naik. Nah, tuh ya. Jadi. Pertanyaannya kalau misalkan teman-teman ingin mengganti rasio gimana? Nah, di sini nih, di width. Saya akan ganti ke 720 aja lah atau 600 lah. 608 gitu. Oke, saya akan coba generate ulang. Kita run. Tuh, ya. Ganti rasionya. Nah, sebetulnya ini pun teman-teman bisa modifikasi nih. Kalau misalkan teman-teman ingin warnanya, kontrasnya bisa teman-teman modifikasi. Modifikasinya di mana? Mungkin di next video kita akan bahas lebih jauh mengenai key sampler karena kunci dari generate AI itu ada di key sampler. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita akan sambung di video selanjutnya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.